Berikutnya soal nomor 7. Sebuah kubus dengan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat, atau dengan kata lain kubus berada di oktan pertama sistem koordinat X, Y, Z, kemudian panjang sisi kubus adalah 0,2 meter. Kubus berada di daerah yang memiliki medan listrik statik seragam dengan besar 1500 Newton per Coulomb dan berarah ke positif Y. A. Dengan menggunakan arah normal keluar bidang sisi kubus, tentukan fluks listrik yang melalui masing-masing sisi kubus. Kemudian B. Berapakah fluks total yang melalui kubus? Apakah sesuai dengan hukum Gauss? Nah, kita buat ilustrasi untuk persoalan ini supaya kita bisa bayangkan situasinya lebih jelas. Misal ini sistem koordinat Cartesius 3 dimensi. Kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian kita gambarkan kubus di oktan 1. Oktan 1 itu berarti di region X positif, Y positif, dan Z positif. Jadi dia ada di sini kira-kira. Kalau kita gambarkan. Nah, kira-kira di sini. Nah, kira-kira kayak begini. Kemudian di ruang tempat kubus ini berada itu terdapat medan listrik 1500 Newton per Coulomb dan arahnya ke positif Y. Jadi kalau kita gambarkan arah medan listrik, arahnya ke sini. Kita gambarkan pakai garis-garis yang warna merah. Nah, kurang lebih begini. Ini adalah garis-garis yang merepresentasikan medan listrik. Dan medan listrik ini diberikan oleh 1500 Newton per Coulomb ke arah positif Y. Nah, bila adik-adik perhatikan, kalau kita mau tentukan bagian A, flux yang menembus masing-masing sisi kubus, maka kita akan menghitung flux yang menembus 6 sisi, karena kubus memiliki 6 sisi. Tapi kalau adik-adik perhatikan, medan listrik ini hanya menembus permukaan yang kiri dengan yang kanan saja. Atas, bawah, depan, belakang itu tidak ditembus oleh medan listrik. Sehingga kita bisa bilang bahwa flux medan listrik di permukaan depan itu sama dengan 0. Kemudian flux medan listrik di permukaan belakang
juga sama dengan 0. Berikutnya, flux medan listrik di permukaan atas juga sama dengan 0. Terakhir, flux medan listrik di permukaan bawah juga sama dengan 0. Karena keempat permukaan ini tidak ditembus oleh medan listrik. Kalau adik-adik lihat arah normal keempat permukaan ini, yang atas misalkan arah normal permukaannya adalah ke arah Z topi atau positif Z, nah ke arah sini. Ini arah normal dari permukaan yang atas dan dia adalah arah Z topi. Sementara kalau adik-adik perhatikan, medan listrik kita ke arah Y topi. Dengan demikian kalau kita hitung flux medan listrik yang menembus permukaan atas itu sama dengan E dot N dA. Nggak perlu pakai dA, E dot N topi A. Nah, E-nya sendiri ke arah Y topi, N untuk permukaan atas itu arahnya ke positif Z topi, sehingga adik-adik akan peroleh 1500 Newton per Coulomb dikali A dikali Y topi dot Z topi. Nah, Y topi dan Z topi itu adalah dua vektor yang saling tegak lurus, sehingga dot produknya sama dengan 0. Jadi Y topi dot Z topi itu sama dengan 0 karena Y topi tegak lurus Z topi. Dari sini kita simpulkan bahwa medan listrik yang menembus permukaan atas itu sama dengan 0. Nah, adik-adik bisa lakukan analisa yang sama untuk permukaan bawah, depan, dan belakang. Nah, dengan demikian, yang akan ada nilai flux medan listrik itu hanya dua permukaan saja, yaitu yang kiri dan yang kanan. Mengapa? Karena yang kanan itu arah vektor normalnya, entopi kanan, itu sama dengan Y topi, searah dengan vektor medan listrik. Sehingga kita bisa tulis kalau begitu, flux medan listrik yang menembus permukaan kanan itu sama dengan vektor E dot N kanan kali luas. Dan ini sama dengan 1500 Newton per Coulomb dikali A. A itu adalah, kita bisa hitung dari data yang kita ketahui di soal, karena panjang sisi kubus adalah 0,2 meter, maka A itu adalah 0,2 kali 0,2. Jadi 0,04 meter persegi. Atau 4/100 meter persegi. Kemudian dikali dengan Y topi dot arah normal permukaan yang di sisi kanan, yaitu Y topi. Nah, Y topi dot Y topi itu hasilnya sama dengan 1 karena Y topi dan Y topi adalah vektor yang sama. Kita bisa pandang mereka sebagai vektor yang sejajar. Jadi dot produk mereka adalah 1. Dengan demikian kita peroleh VE yang kanan itu sama dengan 60 Newton per Coulomb meter persegi. Nah, bagaimana flux medan listrik di sisi yang kiri? Sisi yang kiri adik-adik lihat hasilnya akan mirip dengan flux di sisi kanan, hanya saja sisi yang kiri arah vektor normalnya adalah ke arah negatif Y. Jadi N kiri itu sama dengan negatif Y topi. Sehingga hasilnya akan sama dengan flux medan listrik yang di sisi kanan tetapi ada tanda negatif. Jadi negatif 60 Newton per Coulomb meter persegi. Ini yang bagian A. Dengan demikian, kalau kita hitung total flux yang menembus seluruh permukaan, yaitu 6 permukaan ini, 6 permukaan yang membentuk sebuah permukaan kubus, kita peroleh flux medan listrik total
itu sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 60 min 60. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, kita bisa pastikan ini lewat hukum Gauss juga. Kalau adik-adik ingat hukum Gauss, integral tertutup. Kenapa integral tertutup? Karena hukum Gauss itu menghubungkan flux yang menembus permukaan tertutup dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Integral tertutup E dot N dA itu sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, dari hukum ini adalah hukum Gauss, adik-adik bisa tahu bahwa kira-kira flux total yang menembus permukaan kubus ini berapa? Nah, adik-adik lihat dari soal, kita tahu situasi yang kita urus itu cuma kubus saja. Nah, tidak ada muatan listrik di dalam kubus ini. Sehingga karena tidak ada muatan listrik di dalam kubus, maka Q yang dilingkupi, jadi di kasus ini, Q yang dilingkupi sama dengan 0. Sehingga saya bisa bilang bahwa integral E dot N dA untuk seluruh bagian permukaan tertutup itu mesti sama dengan 0. Dan karena permukaan tertutup kita berupa kubus, maka total flux yang menembus kubus tersebut adalah 0. Karena dia tidak melingkupi muatan apapun. Atau total muatan yang dia lingkupi sama dengan 0. Dan ini cocok dengan hasil yang barusan kita hitung.